Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bersyukur kepada Allah telah diberikan kesempatan bisa hadir di kajian pada kali ini, kajian rutin, yaitu pembahasan tentang kiat-kiat agar tegar dan sabar saat sakit. Bersama Al-Ustadz Najmi Umar Bakar Hafizahullahu Ta'ala. Adapun beberapa tata tertib kajian yang perlu para jamaah ketahui, yaitu diantaranya, hendaklah para jamaah meluruskan niat untuk menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, bagi jamaah akhwat, untuk mematikan video selama kajian berlangsung. Lalu yang ketiga, para jamaah hendaklah memakai pakaian yang sopan dan lebih baik wudhu terlebih dahulu. Yang keempat, ruang kajian akan dibuka 15 menit sebelum kajian dimulai. Diharapkan para jamaah sudah masuk 5 menit sebelum kajian dimulai. Yang kelima, siapkan alat tulis jamaah apabila ingin mencatat dan dengarkan kajian dengan baik. Karena kita telah mengetahui sabda Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitab, hendaklah mencatat ilmu ya. Ikatlah ilmu dengan catatan. Lalu perkataan Yusuf bin Husain berkaitan dengan adab. Bila adab tafhamul ilma, dengan adab kita akan mengetahui hakikat ilmu. Yang kelima, yang keenam, apabila ada pertanyaan, para jamaah bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat pada Zoom meeting. Dan apabila ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa mengaktifkan raise hand. Untuk itu, kajian ini diselenggarakan oleh MTA Sunnah. Insya Allah kajian berlangsung rutin selama sebulan sekali pada akhir bulan. Untuk itu, kepada para jamaah hendaknya sambil menunggu Ustadz hadir untuk mengisi dengan zikir terlebih dahulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
diinfokan kembali untuk para jamaah untuk mematuhi tata tertib yang telah disediakan, antara lain yang pertama, luruskan niat untuk menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, bagi jamaah akhwat untuk mematikan video selama kajian berlangsung. Ketiga, pakailah pakaian yang sopan dan lebih baik wudhu terlebih dahulu. Bagi para jamaah, ruang kajian dibuka 15 menit sebelum kajian dimulai. Yang kelima, siapkan alat tulis apabila ingin mencatat. Dengarkan kajian dengan baik. Yang keenam, apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom chat pada Zoom meeting tersebut. Dan apabila ada yang ingin bertanya secara langsung, maka aktifkan raise hand. Kajian ini berjudul Kiat-kiat agar tegar dalam sabar saat sakit. Makanya ini. Muat ya? Daster aja. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita mulai aja ya Ustadz. Ya, silakan. Nah Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di pagi hari ini kembali kita bertemu dan mengadakan kajian seperti ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, di mana kita diperintahkan untuk belajar tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini, yang berusaha kita pahami dan kita amalkan dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, dari nikmat zahir dan nikmat batin. Ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, termasuk nikmat kesehatan. Di pagi hari ini, insyaAllah mudah-mudahan ya, seluruh jamaah yang mendengarkan kajian ini, semuanya semoga sehat walafiat. Dan kalaupun ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan mencoba membahas suatu tema yang sangat kita butuhkan, yaitu kiat-kiat agar kita bisa tegar dan sabar menghadapi sakit. Ya, kiat-kiat agar kita bisa tegar dan sabar menghadapi sakit. Di mana kita selama hidup di dunia ini, saya rasa ya sama kita semua insya Allah, kita semua pernah merasakan sakit. Ya, mungkin hari ini kita sehat, tapi nanti pada waktunya Allah berikan kembali ujian dan cobaan kepada kita berupa adanya penyakit yang berbeda-beda di antara kita. Mungkin ada yang ringan, mungkin ada yang sedang, dan mungkin ada penyakit yang berat. Nah, karena kita ini adalah seorang muslim, dan kita harus menyikapi seluruh situasi dan kondisi yang ada dengan sikap yang benar, sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah tabaraka wa taala dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang benar menghadapi segala permasalahan. Apakah kita mendapatkan nikmat? Mesti dengan sikap yang benar. Apakah kita mendapatkan ujian dan cobaan? Mesti disikapi dengan sikap yang benar. Bahkan Nabi mengatakan sungguh menakjubkan kondisi orang-orang beriman. Apabila mereka mendapatkan nikmat, maka mereka bersyukur, dan ketika mereka mendapatkan ujian dan cobaan, maka mereka bersabar. Nah, berkaitan dengan sakit, apalagi kondisi pandemi seperti ini ya, masih kita lihat kaum muslimin ada yang merasakan sakit COVID-19 atau mungkin yang lainnya. Maka kita berbagi ilmu, kita ingin sampaikan kepada khususnya kaum muslimin bagaimana agar tegar dan sabar. Karena biasanya kita gampang sekali mengucapkan kalimat sabar, sabar, dan sabar. Ketika kita menghadapi musibah, menghadapi sakit, ujian, dan cobaan. Tetapi ternyata sabar itu sulit. Dan sabar itu tidak semudah yang kita ucapkan. Nah, mungkin banyak yang bertanya bagaimana caranya supaya bisa sabar. Karena sabar inilah yang diperintahkan oleh Allah dan wajib hukumnya, bukan sunnah. Hukumnya wajib. Ketika seseorang menghadapi ujian, cobaan, bencana, menghadapi sakit, musibah, maka wajib disikapi dengan sabar. Ya, tentu juga kita berusaha untuk ikhlas, kita berusaha untuk ridho, kita berusaha untuk tidak berburuk sangka kepada Allah, bahkan bersyukur kepada Allah atas apapun yang terjadi. Karena kita tahu di balik peristiwa, kondisi yang kita alami, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya.
Nah, mari kita sama-sama membahas kiat agar tegar dan sabar menghadapi sakit yang mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkannya sehingga kita pun akan mudah untuk tersenyum dan kita pun akan mudah untuk menyikapi sakit tersebut dengan sikap yang benar sehingga Allah pun akan ridho kepada kita, semakin mencintai kita dan dengan sakit itu pun Allah gugurkan dosa-dosa kita. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, kurang lebih ya, kita coba susun, kita lihat dari penjelasan para ulama, kurang lebih ada sekitar 12. Ada 12 kiat ya, bagaimana yang mesti kita lakukan ya, 12 kiat agar kita bisa tegar dan sabar dalam menghadapi sakit. Kitanya yang sakit. Dan mudah-mudahan orang lain yang sakit juga bisa seperti itu. Yang pertama, langsung saja, karena waktu kita sangat terbatas, ada 12 kiat ya. Yang pertama, kiat agar tegar dan sabar ketika sakit. Yang pertama adalah hendaknya kita menyadari bahwa sakit merupakan takdir dari Allah. Ini yang pertama kali yang paling penting. Sadarlah bahwa sakit merupakan ketentuan, ketetapan, dan takdir dari Allah. Dan Allah menyebutkan di surah At-Taubah. Silakan jamaah lihat di surah At-Taubah, surah ke-9, ayat ke-51. Allah menjelaskan qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Allah menyebutkan di surah At-Taubah ayat ke-51. Katakanlah bahwa tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Ya, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Ya, dialah pelindung kami yaitu Allah tabaraka wa taala dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Allah menjelaskan di ayat ini bahwa tidak akan menimpa kita melainkan apa yang telah Allah takdirkan. Maka sadarilah agar tegar dan sabar menghadapi sakit bahwa sakit ini juga merupakan takdir dari Allah. Allah yang mengizinkan, Allah yang menetapkan, Allah yang berkehendak. Sehingga kita menderita ya sakit. Ya mudah-mudahan kita tidak mendapatkan ya. Tetapi apabila Allah takdirkan, maka kita harus mengetahui dan meyakininya. Jangan di hari ini saja kita, pada kesempatan ini kita paham. Tapi yang paling penting adalah nanti pada saat terjadinya sakit yang menderita pada diri kita. Ya, jadi bahwa ini semua terjadi dengan izin Allah. Setiap bencana apapun, setiap musibah apapun, termasuk pandemi, ya, termasuk COVID-19 dan apa saja, semuanya terjadi dengan izin Allah. Karena kita tahu ini semua terjadi dengan izin Allah, dengan takdir Allah, maka kita akan lebih tenang. Ya, tegar dan sabar ini menghasilkan ketenangan, menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan ketentraman di hati kita. Kita tahu ini semua terjadi dengan izin Allah dan hanya Allah yang mampu untuk bisa menyembuhkan diri kita. Ya, dan bahkan Allah tabaraka wa taala menyebutkan juga bahwa tidak ada satupun musibah ma asaba min musibatin illa biidznillah. Di surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat yang ke-11. Allah menyebutkan bahwa tidak ada musibah yang menimpa seseorang, musibah apa saja, melainkan itu semua terjadi dengan izin Allah. Semua musibah terjadi dengan izin Allah. Maka hendaknya kita beriman kepada Allah, sehingga kita meyakini setiap musibah yang menimpa seseorang pasti terjadi dengan izinnya. Ya, subhanallah. Niscaya kalau kita bisa beriman dengan Allah dengan sebenar-benarnya, Allah pun akan memberikan tambahan-tambahan hidayah kepada hati kita. Allah akan memberikan taufik ke dalam hati kita untuk bisa menerima setiap perintahnya dan ridho terhadap segala ketentuannya. Ya, ini penting sekali ya. Jadi meyakini bahwa seluruh orang yang siapa saja yang sakit, menderita atau mendapatkan musibah yang lain, ini semua terjadi dengan izin Allah. Jadi kita akan lebih tenang bahwa ini hanya Allah yang bisa untuk mengangkatnya, mengangkat musibah ini, menyembuhkan penyakit, ya, menghilangkan penderitaan. Dan bahkan Nabi SAW telah menjelaskan bahwa kataballah maqadirul khalaiq. Allah telah menulis takdir, menetapkan
menetapkan takdir setiap makhluk. Setiap makhluk, takdir itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan segala sesuatu. Ya, jadi kita lalui saja, kita jalani saja jamaah sekalian takdir ini, dan kita harus meyakini ini semua terjadi dengan izin Allah. Ini sikap seorang muslim yang benar, yang menjadikan dia bisa tegar dan sabar menghadapinya, karena dia tahu ini semua adalah dengan izin Allah, dan hanya Allah lah yang mampu untuk bisa memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, dan menghilangkan penderitaan. Ya, jadi jangan sampai mengatakan ini terjadi karena yang lain, dengan izin yang lain. Tidak, hanya Allah. Dan Allah menjelaskan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, ini sikap seorang muslim, bahwa tidak ada yang menimpa kami melainkan dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Kita bisa seperti ini karena Allah yang mentakdirkan. Ya, nah demikian ya. Jadi ini kita serahkan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, berserah diri. Serahkan hati kita, serahkan diri kita, kita tunduk patuh, sami'na wa ata'na kepada Allah sebagai wujud bahwa kita mentaatinya, sebagai wujud bahwa kita beribadah kepadanya dengan benar, ridho dengan ketetapannya, menyerahkan diri dan hati kita bertawakal kepadanya. Kita mengetahui ini semua terjadi dengan izinnya, dan kita berusaha untuk ikhlas dalam menerima semua apapun yang Allah tetapkan, yang pasti di balik takdir tersebut ada suatu hikmah yang sangat besar yang bermanfaat bagi manusia. Ya, karena Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Ketika ada sakit, sabar. Di balik sakit tersebut, ketika disikapi dengan sabar, luar biasa dahsyatnya ya yang Allah akan berikan kepada orang yang sakit tersebut. Tapi dengan syarat, sekali lagi, dengan sikap yang benar, yang sesuai syariat. Ya, ini yang pertama ya. Kiat yang pertama, hendaknya sakit tersebut ya kita yakini bahwa ini semua terjadi dengan izin Allah, dan ini merupakan takdir dari Allah. Yang kedua, kiat agar kita tegar dan sabar dalam menghadapi sakit. Ya, di antara kita barangkali ada yang sudah pernah ya mendapatkan COVID-19 kemarin. Nah, coba lihat sekarang bagaimana dengan kondisi yang kita bahas ini. Sama nggak kira-kira? Ya. Kiat yang kedua, tegar dan sabar menghadapi sakit. Kita mampu bersabar dengan maksimal dan tegar menghadapinya dengan sikap yang benar. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah itu lebih sayang kepada kita dibandingkan siapapun. Yakinilah bahwa Allah itu menyayangi kita lebih dari siapapun. Sehingga meyakini bahwa sakit yang dialami ini termasuk bagian dari rahmat Allah. Sakit itu adalah rahmat Allah, jamaah sekalian. Sakit itu adalah rahmat Allah. Kita tidak ingin mendapatkan sakit. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit. Tetapi andai kata pun Allah takdirkan, maka sebetulnya itu rahmat Allah. Ini bentuk kasih sayang Allah. Ini poin kedua ya. Jadi kita merasa tenang, merasa bahagia, di balik sakit tetap bahagia, dan kita bisa tersenyum. Ya, kenapa? Karena kita yakin bahwa ini terjadi dengan izin Allah, dan kita pun yang kedua meyakini bahwa Allah menyayangi kita lebih dari siapapun. Meskipun orang tua kita, ibu kita, bapak kita, suami, istri, anak, semuanya tidak bisa mengalahkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah yang menciptakan mereka. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang memberikan kesembuhan kepada mereka, Allah yang akan mematikan mereka, Allah yang akan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan rasa cinta dan sayang sesama manusia. Ya, ini terjadi sakit dengan izin Allah. Nah, karena kita tahu terjadi dengan izin Allah, dan kita pun tahu bahwa di balik sakit itu ada keutamaan, ada keistimewaan, ada pahala dan lain-lain. Berarti kita meyakini bahwa sakit ini adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah kepada seorang hamba. Tapi dengan syarat ketika dia menyikapi dengan sikap yang benar. Ya,
Allah menyebutkan bahwa kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Wa rahmati wasi'at kulli syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Jamaah sekalian mungkin pernah dengar ya, ada kisah seorang tawanan perang yang dibawa menghadap kepada Nabi SAW. Seorang tawanan perang, ya. Dan di antara tawanan itu terdapat seorang wanita yang tertawan yang berusaha menemukan bayinya. Ada wanita yang tertahan dalam peperangan, dia sebagai tawanan, dan dia berusaha menemukan bayinya. Dan bayinya itu pun tertawan ya. Dan segera ia berusaha meraihnya dan menempelkan di perutnya dan berusaha disusuinya. Ya, subhanallah. Ini seorang ibu dan berusaha mencari bayinya. Karena dalam peperangan ini kalau kalah maka menjadi tawanan. Dan dia berusaha mencari bayinya untuk disusui. Subhanallah. Maka kita lihat Rasul SAW bersabda, apakah kalian mengira bahwa wanita tersebut akan melemparkan anaknya ke dalam api? Anak yang sedang disusui, yang sangat dia sayangi, yang dia cari bahkan di mana ketika itu berpisah dalam peperangan, apakah dia akan lemparkan anak itu ke dalam api? Ya, maka para sahabat menjawab bahwa demi Allah tidak mungkin. Dia sayang kepada anaknya. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang wanita itu kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya, ya. Allah lebih sayang melebihi sayangnya wanita itu kepada anaknya. Nah, ini yang mesti kita yakini bahwa Allah itu menyayangi kita, merahmati kita, memberikan segala macam kebutuhan kita. Ini menjadikan kita tegar dan sabar. Tenang, ada Allah. Sabar, ada Allah. Ya, kita tidak melakukan ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan dosa, atau di hati mungkin dongkol, jengkel, berburuk sangka kepada Allah. Tidak. Karena kita yakin, ini penting yakin. Masalahnya keyakinan, yakin atau tidak. Kalau tidak yakin, kita nggak bisa menghadapi sakit dengan tegar dan sabar. Yakin bahwa ini semua terjadi dengan izin Allah. Ini merupakan takdirnya. Yakin bahwa Allah itu menyayangi hambanya. Dan Allah berikan dia sakit, tentunya punya hikmah tersendiri. Allah menginginkan sesuatu darinya. Allah inginkan sesuatu keistimewaan yang akan diperoleh oleh hamba tersebut. Ya. Jadi kesimpulannya secara singkat, di poin kedua ini, agar tegar dan sabar, maka yakinilah bahwa Allah menyayangi kita lebih dari siapapun, sehingga dengan meyakini bahwa sakit yang dialami termasuk bagian dari rahmat Allah, kita mampu tegar dan sabar, mampu tenang, mampu kita menyikapi dengan sikap yang benar. Karena kita tahu bahwa di balik sakit ini ya ada sesuatu keutamaan yang luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, kiat agar tegar dan sabar menghadapi sakit. Ketahuilah bahwa Allah itu paling mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang terbaik buat kita itu seperti apa? Apakah kondisinya sehat? Apakah kondisinya sakit? Sekali lagi ya, jangan salah sangka ya bahwa kita tidak menginginkan adanya suatu penyakit. Kita bahkan berlindung kepada Allah. Tetapi ketika tertakdirkan, ya sudah tertakdir bahwa kita ini sakit, ya sudah, apa boleh buat? Ini ketetapan dari Allah. Dan ini bentuk kasih sayang Allah. Dan yang poin ketiga, ketahuilah Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Sebagaimana disebutkan di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Coba jamaah sekalian ya, dengarkan hadis ini. Hadis ini menjadikan seseorang itu mampu dia tenang, dia sabar dan tegar dalam menghadapi sakit. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pun akan memberikan musibah kepadanya. Barang siapa yang Allah kehendaki hambanya itu mendapatkan kebaikan,
maka Allah timpakan kepadanya musibah. Dengan adanya musibah berupa sakit misalnya contoh ya, maka sebetulnya ini Allah sedang menginginkan kebaikan bagi hamba itu. Jadi semuanya kita kembalikan kepada agama, kita kembalikan kepada Allah, jadinya kita subhanallah menghadapi kondisi sakit itu dengan kondisi yang berbeda dengan kondisi orang lain. Orang lain yang tidak berilmu, tidak beriman, apalagi dia kafir. Semakin sakit, semakin parah. Ya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dia semakin tidak bisa merasakan ketenangan, kebahagiaan. Beda dengan orang-orang beriman. Sekali lagi Rasul mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba mendapatkan kebaikan ya, maka Allah timpakan musibah kepadanya. Ya, maka hendaknya disadari bahwa Allah telah memilih seseorang untuk dijadikan dirinya sakit. Allah memilih dia. Ada yang sakit, ada yang sehat, ya, ada yang sembuh, ada yang meninggal dunia. Nah, ada orang yang sakit, berarti Allah memilih dia. Dan Allah ridho terjadinya hal itu pada diri hambanya. Dan Allah lebih mengetahui kemaslahatan baginya, kebaikan baginya daripada siapapun, termasuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak tahu kalau ini suatu hal yang baik. Dan bahkan Allah mengatakan, ya, bisa jadi ada sesuatu yang engkau tidak sukai, tapi sebetulnya itu baik untukmu. Dalam pandangan Allah, itu baik. Dan bisa jadi ada sesuatu yang engkau sukai, engkau senangi sesuatu. Tetapi itu suatu hal yang tidak baik menurut penilaian Allah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi dalam hal ini ya perlu kita pahami bahwa Allah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka kepada saudaraku yang mungkin sedang sakit ya, maka terimalah dan ridhoilah apa yang Allah sukai dan Allah ridhoi untukmu. Terima dan ridhoi apa yang Allah sukai dan Allah ridhoi untukmu. Karena di balik ini ternyata Allah menginginkan kebaikan. Poin ketiga, tegar dan sabar menghadapi sakit karena kita mengetahui bahwa Allah paling mengetahui dan sangat mengetahui dan maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Bisa jadi dengan sakit itulah kita jadi lebih baik agamanya, lebih baik imannya, lebih baik hatinya, lebih baik dibandingkan kalau kondisinya sedang sehat. Ya, jangan menggerutu. Ya, jangan terlalu berlebihan dalam mengeluh kepada manusia. Kita mengeluh kepada Allah, bukan mengeluh kepada manusia. Ingat baik-baik, ini semua terjadi dengan izin Allah ya, sakit itu. Kita bicara seorang muslim yang benar. Karena muslim ternyata tidak semuanya benar dalam menyikapi sakit yang mereka terima. Ya, jadi poin ketiga secara singkat, ketahuilah bahwa Allah menghendaki ya kebaikan bagi kita sebagaimana yang Rasul sebutkan tadi. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah timpakan musibah kepadanya. Ini tanda-tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan. Ya sudah, memang mungkin sakit, ya siapa yang mau sakit, tapi sudah kita terima. Kita mungkin diinfus, ada orang yang masuk rumah sakit, ya sabar, karena kita tahu Allah sedang menghendaki kebaikan pada diri saya. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka Nabi SAW bersabda, Inna izamal jaza ma'izamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala, selaras sesuai dengan besarnya cobaan dan ujian. Ya, semakin besar pahala. Kenapa? Karena memang ujian semakin besar. Dan sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah mencintai seseorang, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Berarti tanda cinta. Jamaah sekalian, tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, ya, di antaranya tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, Allah akan berikan kepadanya adanya ujian dan cobaan dan sakit termasuk di dalamnya. Nah, kata Nabi, barang siapa yang ridho menerima ujian tersebut, maka dia pun akan mendapatkan ridho Allah. Dan barang siapa yang murka, marah dengan ujian yang sedang dia terima, padahal ini semua terjadi dengan izin Allah, dia marah, dia dongkol, dia jengkel, dia menggerutu, dia tidak terima, bahkan keluar ucapan-ucapan di lisannya, na'udzubillah,
maka kata Nabi, Allah pun akan murka kepadanya. Ya. Jadi kita terima ya semua ini dengan sikap yang benar. Kembali sekali lagi, poin ketiga, Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, bahkan Allah pun ya ingin menunjukkan cintanya kepada seorang hamba. Jangan merasa bahwa kalau orang yang sehat ya jarang sakit, sehat selalu jarang sakit, jarang tertimpa musibah. Oh, ini berarti orang yang Allah cintai. Belum tentu. Belum tentu orang yang selalu sehat, orang yang selalu ya jarang tertimpa musibah. Oh, berarti dia orang yang Allah cintai. Belum tentu. Ya, banyak juga orang-orang kafir yang mereka ternyata tidak menderita sehat. Mereka sehat, tidak menderita sakit. Mereka terhindar dari penyakit COVID. Ya, jarang juga mungkin barangkali tertimpa musibah. Tapi apakah Allah ridho dengan mereka, orang kafir? Tidak. Ya, maka di antara kaum muslimin ini ada orang-orang yang Allah pilih. Allah pilih mereka siapa yang Allah inginkan agar mereka menjadi lebih baik dunia dan akhirat mereka. Subhanallah, nggak ada yang apa sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu bermanfaat bagi seorang muslim. Kalau dia beriman, berilmu, dan beramal. Semuanya bermanfaat. Allah pilih di antara sekian banyak muslim. Ya, ada yang diwafatkan, ya, ada yang diberikan sakit, kemudian diberikan kesembuhan. Intinya, kita bicara tentang masalah sakit ya, maka tegar dan sabar. Sakit apa saja, mungkin sakit yang ringan, apa sedang atau yang berat ya. Maka kita mudah-mudahan bisa kita mempraktekannya. Ini merupakan tanda Allah ingin memberikan kebaikan. Tanda bahwa Allah cinta kepada seorang hamba. Ya, sehingga dia tetap tegar dan sabar ya, dan tidak mudah mengeluh kepada sesama manusia. Kemudian yang keempat, kiat agar sabar dan tegar menghadapi sakit. Ya, yang keempat adalah hendaknya kita menyadari bahwa sabar itu adalah sikap yang wajib. Maka kita harus sabar. Ya. Bagaimana untuk bisa bersabar? Untuk bisa bersabar yaitu hendaknya kita mengetahui dan meyakini bahwa sabar itu suatu perkara yang wajib. Akhirnya kita berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Kewajiban kita ya adalah menghadapi ujian dengan sabar. Kan ini merupakan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sabar itu merupakan bentuk ibadah. Ibadah kita kepada Allah tatkala kita dalam kondisi sakit. Jangan salah loh, bahwa ternyata sabar itu ibadah. Dan ibadah yang wajib ketika sedang sakit, ketika sedang menderita sesuatu kesusahan, barangkali ada musibah, ada cobaan, ya. Dan semuanya kita sikapi dengan sabar, karena ini perkara yang wajib. Karena kita tahu bahwa ini wajib, akhirnya kita berusaha untuk bisa menjadi orang yang sabar. Ya, jadi untuk bisa sabar dan tegar, kenapa? Karena kita tahu di balik ini bahwa sabar itu sesuatu perintah yang tidak boleh kita tinggalkan. Akhirnya kita berusaha maksimal untuk bisa menjadi sabar. Kenapa? Kalau tidak sabar, dosa. Nah, ini jadi masalah. Kalau tidak bersabar, dosa. Sabar itu wajib. Ya, orang yang tidak sabar, otomatis kelihatan sekali dari hatinya. Mungkin manusia tidak tahu. Dari hatinya merasa bahwa Allah tidak adil, Allah zalim, Allah pilih kasih, buruk sangka kepada Allah. Allah tahu. Nah, ini jadi dosa. Dari lisannya mungkin keluar kata-kata kotor. Ya, atau mungkin dari tindakannya memukul-mukul dada, memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, atau ucapan atau tindakan yang sifatnya seperti orang yang meratap, tidak terima dengan kondisi. Kenapa saya seperti ini? Kenapa begini? Kenapa? Ini orang yang tidak bisa tegar dan sabar, karena dia orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi poin keempat, ya, ingat ini bukan teori ya Bapak Ibu, ini bukan teori, praktek kita ini. Saat ini barangkali bisa gampang, ini kan teori ya. Tapi nanti ketika sedang sakit bagaimana buktinya? Kita masing-masing ya. Kita tidak menunjuk orang lain. Kita masing-masing bagaimana ini kondisinya. Inilah bukti keimanan. Allah ingin melihat ketika sama-sama sehat,
kita sehat semuanya, nggak terlalu kelihatan. Ya, siapa yang betul-betul terbukti kokoh tegar keimanannya. Tapi nanti ketika sakit, nah, ketika tertimpa musibah, nah, baru ketahuan siapa yang betul-betul imannya kokoh tegar, tidak mudah dia tergoyahkan, tetap yakin kepada Allah, tetap dia mengetahui bahwa semuanya ini ada hikmahnya, ada kebaikan untuknya. Ya. Jadi kiat yang keempat adalah sadarilah bahwa sabar merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, sehingga karena kita tahu ini wajib, akhirnya kita berusaha untuk tegar dan sabar. Ya. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian yang berbahagia, kiat yang kelima, bagaimana caranya agar kita bisa tegar dan sabar ketika sakit, yaitu ingatlah selalu keutamaan dan keistimewaan, ya, dan kelebihan dari sakit yang diderita. Apa manfaatnya? Ternyata Masya Allah. Cobalah untuk mengingat-ingat ketika sakit. Ketika sedang sakit ya, kita coba untuk mengingat-ingat manfaatnya dan hasil yang dapat dipetik oleh seorang hamba dari sakitnya itu. Mungkin bisa jadi saat sakit itu ditimpakan untuk mengangkat derajat seseorang ke tingkat yang tidak bisa diraih dengan amal soleh selama ini. Subhanallah. Sekali lagi, bisa jadi dengan sakit yang ditimpakan oleh Allah kepada seseorang, mungkin bisa jadi untuk mengangkat derajat seseorang kepada tingkatan yang tidak bisa diraih dengan amal soleh yang selama ini dikerjakan. Jadi Allah inginkan dia mendapatkan derajat itu. Dengan amal soleh ini tidak bisa dia mendapatkan derajat itu, tapi dengan sakitlah justru Allah angkat dia mendapatkan derajat tersebut. Subhanallah, ya. Atau bisa jadi dengan sakit itu Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya. Ya, yang seandainya tidak segera dihapus, niscaya akan terjerumuskan dia kepada kehancuran. Nah, ini kan bagus. Nah, ini kita lihat di samping sakit yang kita rasakan, kita lihat juga hikmah di balik itu. Ternyata bisa menaikkan derajat seseorang dan juga bisa menggugurkan dosa. Coba kalau tidak sakit. Mungkin dia istighfarnya ternyata nggak diterima. Mungkin dia bertaubat, tapi taubatnya nggak diterima. Karena istighfar dan taubatnya tidak sungguh-sungguh. Tapi justru dengan dia sakit itulah Allah takdirkan supaya disikapi dengan sikap yang benar. Ternyata dengan sakit itulah ternyata bisa menggugurkan dosa, sehingga dia terhindar dari musibah yang lebih besar. Dia terjerumus masuk kepada dosa-dosa besar yang lain. Mendapatkan kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Dan bisa jadi juga dengan sakit itu menjadi sarana untuk dia memperbanyak mendapatkan pahala dari Allah dan masuk ke dalam surga, terhindar dari siksa api neraka, dan bisa jadi dengan sakit itu bisa membersihkan hati dari berbagai macam penyakit yang bisa membinasakan. Na'udzubillah min dzalik. Banyak manfaatnya jamaah sekalian. Ini poin yang kelima. Tegar dan sabar. Kenapa? Karena kita ingat selalu manfaat, keutamaan, keistimewaan, ya, kelebihan dari sakit yang diderita oleh seseorang. Tinggal sikapnya bagaimana. Ya, ternyata bisa sekali lagi menaikkan derajat, menggugurkan dosa, ya, bertambah pahala, kemudian bisa jadi dengan sebab sakit itu seseorang Allah takdirkan masuk ke dalam surga, terhindar dari siksa api neraka, dapat membersihkan hati dari berbagai macam penyakit yang bisa membinasakan dan lain-lain. Subhanallah. Ya, makanya ada seorang salaf yang bernama Sahal bin Harun. Sahal bin Harun rahimahullah berkata, memberikan ucapan selamat untuk pahala yang akan diraih di masa mendatang adalah lebih baik daripada mengucapkan bela sungkawa atas musibah yang terjadi saat ini. Ya, ini ucapan yang luar biasa. Sekali lagi, perkataan dari Sahal bin Harun rahimahullah, beliau mengatakan memberikan ucapan selamat. Selamat ya. Ya, kepada orang sakit diucapkan selamat atas pahala yang akan diraih nanti di masa mendatang. Itu lebih baik daripada mengucapkan bela sungkawa atas musibah yang terjadi saat ini. Saat ini memang sedang menderita. Saat ini kita ucapkan ucapan duka cita, sedang sakit ya. Kita doakan dia. Tapi sebetulnya kata beliau, memberikan ucapan selamat untuk pahala yang akan diraih nanti masa akan datang, itu lebih baik.
Ya, ini yang membuat orang itu tenang. Jadi sakit tenang, sehat tenang. Sakit bahagia, sehat bahagia. Itu yang kita raih, yang ingin kita perjuangkan. Ya, karena ini sehat itu nikmat dari Allah, sakit pun, mohon maaf jamaah sekalian, sakit pun juga nikmat dari Allah. Jadi semuanya itu baik, tidak ada yang jelek dalam pandangan orang-orang beriman yang berilmu dan beramal. Dia saleh dan salehah, dia bertakwa kepada Allah. Sehat itu nikmat, bisa dia pakai, dia gunakan sehat itu untuk belajar, menimba ilmu, dia bisa beribadah ke masjid, dia bisa memperbanyak ketaatan, dia bisa beramal soleh dengan sehatnya. Tapi dengan sakit juga, mungkin dia tidak bisa memperbanyak amal kebaikan dan amal soleh. Tapi di balik sakit itu ada keutamaan yang kita bahas ini. Jadi sama-sama nikmat juga. Subhanallah ya. Nah ini jadi tegar dan sabar. Nabi dan Rasul saja mendapatkan sakit. Padahal mereka sudah bertakwa semuanya. Apalagi kita ini yang banyak dosanya. Maka ketika Allah takdirkan adanya sakit tertentu, maka bersabarlah. Mudah-mudahan dengan sakit ini, harapan kita ketika kita sikapi dengan sikap yang benar, maka Allah gugurkan dosa, Allah angkat derajat, Allah tambah pahala, Allah berikan surga dan jauhkan dari neraka, ditambahkan hidayah, diberikan keberkahan, diberikan rahmat, ya bahkan hati pun dibersihkan dari berbagai macam penyakit-penyakit yang sangat membahayakan. Ya. Lalu yang keenam ya, sabar ya, semua ada 12. Yang keenam, kiat agar bisa sabar dan tegar dalam menghadapi sakit yang diderita. Yang keenam adalah hendaknya kita menyadari bahwa berkeluh kesah itu tidak mengubah keadaan. Hendaknya kita menyadari, ini kiatnya agar bisa sabar. Berkeluh kesah itu tidak akan mengubah kondisi kita. Makanya kita saksikan ada di antara mungkin teman kita, saudara kita, dan lain-lain, mereka berkeluh kesah, cerita sana, cerita sini, lapor sana, lapor sini, menceritakan tentang kondisi sakit. Bahkan dia masukkan ke akun sosial medianya, bahkan mungkin di status WhatsApp-nya, atau yang lainnya, di grup-grupnya, grup WhatsApp, grup Telegram, dan lain-lain. Bagaimana dia menceritakan kondisi dirinya, laporan per hari. Subhanallah, berkeluh kesah kepada manusia tidak manfaat, dan itu tidak mengubah kondisi. Justru ini adalah bentuk ketidaksabaran. Ya, seseorang yang tidak sabar itu kelihatan sekali, dia tidak ikhlas. Orang yang tidak sabar kelihatan sekali, dia seringkali berkeluh kesah kepada manusia. Kalau kita datang ke dokter, ya, kita sampaikan tentang sakit kita, nah itu boleh. Memang kadang kita ingin berobat, kita pengen mendapatkan kesembuhan dari Allah. Ya, di sini bukan berkeluh kesah yang terlarang ya. Ya, karena memang kita mendatangi dokter untuk berobat. Ya, tetapi yang dijadikan masalah di sini adalah tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka berkeluh kesah, bercerita ke sana kemari, masukin ke sosial media bahkan bahwa dia telepon sana, telepon sini, memberitahu bahwa dia sedang sakit. Kondisi ini tidak mengubah kondisi keadaan menjadi lebih baik. Ya, maka sadarilah. Ya, di poin yang keenam ini, sadarilah bahwa berkeluh kesah tidak akan mengubah keadaan. Sehingga kita pun bisa menjadi lebih sabar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sungguh kata beliau, pahala akan didapatkan jika engkau mampu bersabar menjalani takdir Allah, ketentuan yang telah ditetapkannya bagimu. Sebaliknya, dosa akan didapatkan jika engkau berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu dosa. Ya, berkeluh kesah tentang apa? Berkeluh kesah terhadap takdir yang Allah tetapkan bagimu. Nah, ini bahaya sekali. Berkeluh kesah, tanda-tanda ketidaksabaran. Sabar wajib, dan berkeluh kesah itu tanda-tanda orang yang tidak sabar. Berarti dia berdosa. Berkeluh kesah artinya dia menceritakan ke sana kemari tentang penyakitnya. Ya, menceritakan bagaimana susahnya dia, bagaimana nggak bisa tidur semalaman, bagaimana dia di rumah sakit sekian hari, dan macam-macam. Padahal tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya bagaimana sakitmu. Tapi dia menceritakan. Kalaupun ditanya oleh orang lain, jemaah sekalian, kita berusaha untuk ya jangan sampai hilang ya
pahala kesabaran kita. Sampaikan saja bagaimana kabarnya, alhamdulillah, semoga saya diberikan kesehatan, ya. Tolong doakan ya, semoga saya diberikan kesehatan, diberikan kesabaran. Bagaimana sakitmu? Ah, ini beda lagi. Oh, saya begini, saya begini, saya begini, saya ceritakan bagaimana penderitaannya, bagaimana dia menangis, bagaimana dia begini. Ya, ini orang seperti ini, ya, tanda-tanda orang yang tidak sabar. Dan orang yang berkeluh kesah itu tidak manfaat, tidak mengubah kondisi yang ada. Ya, jadi secara singkat, kiat untuk tegar dan sabar menghadapi sakit adalah hendaknya kita mengetahui bahwa berkeluh kesah yang dilakukan ya dengan tulisan lah, mungkin dengan ucapan dan tindakan, itu semua tidak bermanfaat dan tidak akan mengubah kondisi yang ada, bahkan apalagi berkeluh kesah dengan takdir Allah, berkeluh kesah dengan ketetapan Allah, ini merupakan suatu dosa. Karena ini menunjukkan ketidaksabaran. Padahal sabar itu adalah perkara yang wajib. Iya, betapa mudahnya ya kita berkata-kata saat ini. Ya, tapi bagaimana ketika sedang sakitnya? Bisa nggak kita mempraktekkan ini? Wah, ketika sakit, sepertinya hilang ini ilmunya tentang bagaimana tegar dan sabar ketika sakit. Sepertinya lupa lagi catatannya mana ya? Bagaimana untuk menyikapinya? Subhanallah. Padahal di balik itulah ini letaknya surga ini. Ini letaknya sesuatu yang bisa menghilangkan dosa, bisa menghindarkan dari siksa kubur, bisa menghindarkan dari neraka dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kemudian yang ketujuh, jamaah sekalian, kiat untuk tegar dan sabar ketika sakit. Yang ketujuh, bagaimana caranya? Hendaknya kita memperbanyak untuk mengingat kematian. Hendaknya kita memperbanyak untuk mengingat kematian. Kenapa? Bukankah sedang sakit? Kenapa suruh ingat kematian? Kita kan nggak ingin untuk mati dulu, karena kita merasa bekal kita masih sedikit. Kita masih ingin beribadah lagi. Ya, tapi kenapa diberikan ilmu di sini? Hendaknya kalau ingin tegar, ingin sabar, ingatlah kematian. Maksudnya adalah, kata Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Kata Nabi SAW, perbanyaklah untuk mengingat penghancur segala nikmat, yaitu kematian. Perbanyak mengingat penghancur segala nikmat, yaitu kematian. Kenapa? Karena tidaklah seorang hamba mengingat ya, kematian dalam kesempitan, dia ingat kematian ketika kondisinya sedang sempit, melainkan ia akan ya, menjadi lapang dan hilang kesempitannya. Akan melapangkan kesempitan yang sedang dia hadapi, karena dia ingat kematian. Sempit, sedang menderita, sedang sakit, ingat kepada kematian, menjadi lapang, kata Nabi SAW. Dan tidaklah seorang hamba itu mengingat kematian dalam kondisi dia lapang, ya, melainkan itu akan menyempitkan kelapangannya. Makna hadis ini adalah apabila seorang hamba ingat akan kematian saat sedang kesusahan karena sakit yang dia derita atau musibah lainnya, sedang sakit atau sedang menderita musibah yang lain, dia ingat sakit, niscaya kesusahan itu akan terasa ringan. Itu maksudnya. Niscaya sakitnya terasa ringan ketika ingat tentang kematian. Kesusahan terasa ringan baginya. Sebab kenapa? Karena kematian menyadarkan dirinya bahwa kehidupan di dunia sangat singkat. Dan karena itu pula ia yakin akan menuju akhirat untuk mendapatkan semua pahala yang dijanjikan kepadanya atas kesusahan tersebut. Begitu pula, ya, apabila dia mengingat kematian ketika dalam kondisi senang, niscaya kesenangan itu pun tidak akan menjadikan dia lalai. Coba lagi senang, ya, ingat kematian. Supaya apa? Supaya nggak lalai, bukan nggak boleh senang. Boleh senang, cuma jangan sampai lalai. Jangan sampai terperdaya, sampai kebablasan, sampai melampaui batas. Ketika sedang lapang, ingat kematian. Supaya kita tetap dalam koridor yang benar. Nah, inilah. Ini Masya Allah ya, manfaatnya luar biasa. Makanya, kata Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, beliau mengatakan, apabila kehidupan dunia tidak menggembirakanmu, ya, kehidupan dunia ini tidak sedang menggembirakanmu, maka ingatlah kematian.
Karena dengan itu, semua masalah akan terasa mudah, ringan bagimu. Nah, begitu maksudnya. Jadi, perbanyak ingat kematian, bukan kita ingin mati, tetapi kita lihat ternyata, subhanallah, ya, ternyata itu bisa meringankan musibah kita. Kita lihat ternyata cuma sakit saja, belum sampai kepada kematian. Alhamdulillah. Nah, ini yang membuat jadi kita sabar. Cuma sakit, bukan mati. Dan kita masih ada kesempatan untuk bisa beribadah, masih bisa berzikir, masih bisa baca Quran, masih bisa mengingat Allah. Nah, terasa lebih ringan. Coba kalau mati. Mati sudah nggak bisa lagi beribadah. Nah, seperti itu ya. Jadi ini membuat diri kita semakin tegar dan sabar karena terasa lebih ringan, terasa lebih mudah menghadapi kondisi yang ada ketika dibandingkan dengan kondisi orang yang sudah mati. Ya, subhanallah. Ya, yang kedelapan, kiat agar bisa tegar dan sabar ketika menghadapi sakit. Yang kedelapan ya, yaitu hendaknya kita mengetahui tabiat dan hakikat kehidupan dunia. Ya, tabiat dan hakikat kehidupan dunia, di mana kita tahu dunia sebagai tempat untuk menerima ujian dan melaksanakan perintah Allah. Dunia ini tempat untuk menerima ujian dan melaksanakan perintah. Menerima ujian, melaksanakan perintah. Menerima ujian, melaksanakan perintah. Oleh karena itu, orang yang cerdas tidak akan kaget, tidak akan terkejut dengan berbagai bencana yang datang kepadanya. Yang cerdas, dia berilmu, dia paham tentang karakteristik kehidupan dunia. Dia tidak kaget. Nah, karena dia tahu bahwa kehidupan dunia ini memang seperti ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan adanya kematian, adanya yang hidup, adanya kematian, adanya kehidup. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara mereka hambanya ini yang paling baik amalnya. Ya, Allah sudah mentakdirkan. Ada yang meninggal, ada yang masih hidup, ada yang sakit, sembuh, meninggal lagi. Ada yang hidup, sakit lagi, sembuh, dan seterusnya. Ya, berputar seperti itu. Inilah dunia. Jadi, mengetahui tabiat dan hakikat kehidupan dunia. Sebagai apa? Sebagai tempat untuk menerima ujian. Dan salah satu ujian adalah sakit. Dan juga dunia sebagai tempat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya sudah. Selesai urusan. Saya sakit. Ya, oh iya, ini kan memang takdir dari Allah. Kan saya sedang hidup di dunia. Kan dunia ini tempatnya ujian. Ujian itu macam-macam. Ada mungkin diuji dengan anak, mungkin diuji dengan harta, mungkin diuji dengan sakit, dan lain-lain. Ya sudah, ini tempatnya ujian. Ya mau gimana lagi? Kalau pengen sehat terus, nggak pernah sakit. Ya, nggak pernah dapat ujian, nggak pernah dapat cobaan, nggak pernah dapat musibah. Di mana? Nanti di sana, di sorga. Ya, di surga, bukan di sini tempatnya. Nah, itulah karena kita tahu tentang dunia itu seperti ini gitu. Kadang sehat, kadang sakit, kadang saya sakit, kadang sehat. Ya sudah. Jadi kita tenang dan bisa bersabar. Ya, ibu-ibu atau ikhwan, akhwat sekalian yang mendengarkan kajian saya, saat ini Anda alhamdulillah sehat kan? Tapi kemarin mungkin bisa jadi sedang sakit. Nah, inilah perputaran. Ya, dan saat ini sedang sehat, mohon maaf bukan mendoakan ya, tapi siap-siap. Memang seperti itulah dunia, sedang sehat. Nah, siap-siap. Nanti pada waktunya kita tidak tahu, Allah berikan lagi ujian, sakit lagi. Atau mungkin bukan sakit, tapi ujian yang lain lagi. Ya, berputar seperti itu. Tapi Pak Ustadz, saya sudah beribadah, saya sudah sholat. Kenapa saya dapat ujian? Ya, memang begitu cara Allah untuk menguji keimanan seseorang. Ya, dengan kita sholat, kita beribadah, kita berpuasa, kita beramal soleh, bukanlah itu sebagai cara untuk bisa terhindar dari ujian. Enggak. Ujian, ya ibadah, ya ibadah. Bukannya banyak ibadah, berarti nggak akan bisa tertimpa ujian. Bukan. Tetap saja. Karena memang sudah takdir Allah yang tidak akan berubah. Ibadah, ya ujian. Ya. Ibadah, ya sakit, ya sakit. Siapa kita? Nabi dan Rasul sakit. Para sahabat juga sakit, ya. Para ulama juga sakit, ya. Intinya kita sikapi saja, sehat kita bersyukur, ketika sakit pun kita bersabar. Ya, jadi ini poin yang ke-8. Sekali lagi saya ulang-ulang terus ya supaya mudah dipahami. Jadi kita mengetahui tabiat dan
hakikat kehidupan dunia sebagai tempat apa? Dunia ini sebagai tempat untuk apa sih? Tempat untuk menerima ujian dan tempat untuk melaksanakan perintah Allah. Selesai sudah urusan. Tempat untuk melaksanakan perintah, kita beribadah, ibadah, dan menjauhi semua yang diharamkan. Dan juga ternyata dunia tempat untuk menerima ujian, cobaan, musibah, sakit, dan lain-lain. Selesai. Inilah dunia. Ya, kalau nggak pernah sakit, selalu hidup, nggak pernah mati, nggak pernah menderita, nggak pernah susah, nah itu nanti di surga, bukan di dunia tempatnya. Ya. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan, kiat agar bisa tegar dan sabar ya ketika sakit adalah yakinilah bahwa semuanya ini pasti akan berlalu. Setelah kesempitan pasti ada kelapangan. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Karena ini janji Allah dan Dia tidak pernah menyalahi janjinya. Ya, poin yang kesembilan ya. Yakinilah bahwa semua ini pasti berlalu. Ya sakit memang sakit, tapi insya Allah segera berlalu, Allah akan berikan kesembuhan. Sabarlah, mungkin besok sembuh, mungkin minggu depan sembuh, mungkin 10 hari, ya, mungkin 20 hari, mungkin ya kita tidak tahu. Tapi sadarilah bahwa semua ini akan berlalu. Kalaupun andai kata Allah takdirkan memang hamba itu mati, dengan sebab sakit yang dia derita, tapi dia sikapi selama sakit dengan sikap yang Masya Allah, sesuai syariat, dia bersabar, dia ikhlas dan lain-lain, maka insya Allah matinya mati husnul khatimah. Andai kata membawa kepada kematian, itu pun husnul khatimah. Ya, subhanallah, memang dasarnya dia orang saleh, memang dasarnya dia seorang muslim yang mukmin, memang dasarnya dia menyikapi sakitnya dengan sikap yang benar. Ya. Nah, tetapi kita lihat ya, perbandingannya antara orang yang sakit lalu sembuh kemudian yang sakit lalu mati. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Yang sakit lalu mati atau yang sakit lalu sembuh? Ternyata yang sembuh lebih banyak dibandingkan yang sakit kemudian mati. Nah, inilah yang menjadikan kita optimis. Jangan menjadi orang yang pesimis. Jangan menjadi orang yang putus asa. Yakinlah. Jadi banyak sekali kata-kata yakin di sini. Yakinilah bahwa semuanya pasti akan berlalu. Insya Allah. Memang pada waktu kita sakit, ya Allah, kapan bisa sembuh ini? Kapan? Kayaknya sudah mulai itu putus asa ya. Ya karena sudah sakit sekali. Mungkin tangannya, mungkin kakinya, mungkin perutnya, mungkin yang lain. Sudah 2 hari di tempat tidur, sudah seminggu di rumah sakit ya. Sabar bahwa semua pasti akan berlalu. Termasuk pandemi ini loh. Pandemi ini sudah 1,5 tahun ya. Tapi kita yakin bahwa tidak mungkin selamanya sampai hari kiamat. Tidak akan mungkin. Musibah pandemi ini akan terjadi sampai hari kiamat. Tidak akan mungkin. Ini akan berlalu juga pada waktunya nanti. Sesuai dengan izin Allah. Allah angkat wabah ini. Semuanya akan berlalu. Karena apa? Karena musibah di dunia itu bukan selamanya. Ya, kadang sehat, nikmat, kadang ada musibah. Kadang kita sehat, kadang sakit. Jadi bergilir terus begitu, ya, berputar terus. Kalau ingin supaya nikmat terus, ya nanti di surga. Dan kalau seseorang mendapatkan neraka dan kekal abadi di sana selama-lamanya, itu menderita terus. Ya, maka yang ke-9 poinnya, yakinilah bahwa semua ini akan berlalu. Setelah kesempitan akan ada kelapangan. Setelah kesusahan akan ada kemudahan. Setelah sakit akan ada kesembuhan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tahu insya Allah seperti itu karena memang orang yang sembuh dari penyakit itu ternyata lebih banyak ya dibandingkan orang yang meninggal setelahnya. Kemudian yang ke-10. Tegar dan sabar ketika sakit. Yang ke-10 bagaimana caranya? Yaitu hendaknya kita meminta tolong kepada Allah. Berdoa kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah. Ini menjadikan kita mampu tegar dan sabar. Kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk orang yang sabar. Minta pertolongan kepada Allah. Sehingga kita menjadi orang yang lapang dadanya. Menjadi orang yang bisa menerima semua dengan ridho, ikhlas, dan tidak buruk sangka kepada Allah. Ya, ini semua tentunya suatu hal yang sulit ya. Perkara yang sulit memang. Karena secara umum ya namanya sakit ya, bagaimana kita bisa merasakan nikmat sebagaimana sehat ya. Tetapi
menjadi mudah. Meskipun sakit, tapi menjadi mudah. Meskipun sakit, menjadi kita mudah untuk bisa bersabar, tersenyum, bahagia, dan lain-lain. Dengan sebab apa? Karena Allah yang memberikan nikmat ke hati kita. Allah tambahkan nikmat-nikmat kepada hati kita, nikmat untuk bisa merasakan ya kelezatan dan manisnya iman meskipun sedang sakit. Subhanallah. Ada orang yang mungkin sedang sehat ya, tapi mereka tidak bisa merasakan manisnya iman. Tapi ketika sakit justru mereka merasakan manisnya iman. Ketika mereka berdoa, menangis, bermohon, bermunajat kepada Allah. Berdoa pun menangis. Ketika sehat nggak pernah menangis ketika berdoa. Tapi ketika sakit sampai menangis doanya. Ya, maka untuk bisa tegar dan sabar itu memang sulit, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, ya. Tapi itu semua menjadi mudah ketika Allah membantu, ketika Allah memberikan pertolongan. Nah, bagaimana caranya supaya Allah berikan pertolongan? Berbanyak doa, perbanyak doa. Ini poin yang ke-10. Perbanyak doa dan perbanyak meminta perlindungan, penjagaan, perbanyak untuk meminta pertolongan kepada Allah. Dan kalau Allah ijabah doa kita, maka akan mudah, tegar, dan sabar. Ya. Yang ke-11, kiat agar tegar dan sabar menghadapi sakit, yaitu hendaknya kita mencontoh orang-orang yang penyabar. Orang-orang yang sudah kelihatan dia itu orang yang sabar. Kita mencontoh mereka. Ada contohnya. Ya, mencontoh orang-orang yang sabar dan punya kemauan yang tinggi. Ya, barangkali kita lihat langsung di rumah sakit ada orang-orang lain yang mereka itu Masya Allah sikapnya luar biasa. Nah, kita contoh mereka. Itu menjadikan kita itu menjadikan kita termotivasi untuk bisa sabar. Karena ada orang lain di sekeliling kita yang sama-sama sakit. Ya, mungkin ini kondisinya di rumah sakit ya. Sama-sama sakit, lalu kita melihat kondisi mereka yang luar biasa sehingga kita termotivasi. Akhirnya kita mampu bersabar. Karena ada teman sesama yang sakit di rumah sakit. Atau mungkin di rumah barangkali sendirian, ya, bagaimana mencontoh orang-orang yang sabar dan punya kemauan tinggi, yaitu kita membaca. Ya, membaca artikel-artikel barangkali di sosial media, di Google ataupun di yang lain-lain ya, atau mungkin baca buku, membaca bagaimana sejarah orang-orang yang sabar. Nah, ini lagi sakit kita baca buku tentang sejarah bagaimana peristiwa-peristiwa orang-orang yang sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi sakit. Bagaimana penderitaan mereka, bagaimana perjuangan mereka, ya, bagaimana yang mereka lakukan agar sehingga mereka pun akhirnya mendapatkan keutamaan dari Allah. Itu kita baca. Ya, seperti itu ya. Karena kita tidak selamanya bisa bertemu dengan teman-teman yang sama-sama sakit. Ya kan mungkin kita masuk rumah sakit ya, naudzubillah min dzalik. Andai kata lah ya. Andai kata seseorang masuk rumah sakit, nggak selamanya dia bertemu dengan teman-teman di rumah sakit yang memang memiliki kokohnya iman. Nggak selamanya. Apalagi orang-orang yang masuk ruang ICU sendirian di ruangan itu. Nah, ya maka kita harus cari alternatif bagaimana ini. Baca mungkin di buku, mungkin baca di handphone, atau mungkin barangkali ada orang lain. Ada orang lain yang datang mengunjungi kita yang sedang sakit, lalu dia menceritakan bagaimana kisah-kisah orang yang sabar dalam menghadapi sakit. Nah, seperti itu. Ya, bagaimana kisah misalnya sahabat Nabi, bagaimana kisah para tabi'in, bagaimana kisah para ulama atau orang di zaman sekarang, bagaimana dia tuh sabar begini dan begini. Nah, kita mendengarkan, kita lagi sakit, kita mendengarkan, Masya Allah, itu bisa meringankan beban kita. Akhirnya kita tegar dan sabar. Ya. Nah, kemudian yang ke-12, yang terakhir jamaah sekalian, ya, yang ke-12 kiat untuk bisa tegar dan sabar menghadapi sakit. Yang terakhir yang ke-12 adalah hendaknya kita meyakini bahwa terdapat tempat yang lebih berharga daripada dunia, yaitu surga. Terdapat tempat yang lebih berharga daripada dunia. Apa itu? Yaitu surga. Ya, nantilah di surga kita akan mendapatkan ya apa yang kita inginkan,
Masya Allah, yang tidak bisa kita dapatkan di dunia. Dengan sakit itu menjadi ringan, menjadi mudah kita menghadapinya, menjadi kita bisa menyikapi dengan sikap yang sabar dan tegar, karena kita mengharapkan nanti kehidupan yang lebih baik, yaitu surga. Nabi SAW bersabda, ya, dengarkan ini, kata Nabi, tatkala ya telah masuknya ahli surga ke dalam surga, begitu ahli surga masuk ke dalam surga, maka ada yang menyeru dengan berkata, sungguh kalian di surga ini akan selalu sehat dan tidak akan pernah sakit untuk selama-lamanya. Nah, ini sekali lagi, tatkala masuklah ahli surga ke dalam surga, maka ketika mereka sudah berada di dalam surga, akan dikatakan kepada mereka, sungguh kalian akan selalu sehat dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati selamanya. Ya. Dan kalian pun akan tetap muda, selalu muda, dan tidak akan menjadi tua selamanya. Dan kalian pun akan selalu merasakan kenikmatan dan tidak akan mengalami kesengsaraan untuk selama-lamanya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, coba bayangkan jemaah sekalian. Ya, begitu masuk surga diinformasikan seperti ini, tidak pernah sakit. Ya, kemudian tidak akan pernah mengalami kematian, dan selalu muda, tidak akan pernah menjadi tua, dan selalu nikmat, tidak pernah mengalami kesengsaraan. Nah, inilah yang menjadikan seseorang itu tegar dan sabar, karena mereka mengingat-ingat dan meyakini juga bahwa kehidupan yang lebih berharga adalah surga, dan dia ingin mendapatkan itu. Maka dia berusaha untuk maksimal bisa tegar dan bersabar. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Barangkali ini ya secara singkat yang saya sampaikan, yang saya ketahui ada 12 kiat agar bisa tegar dan sabar menghadapi ujian dan cobaan berupa sakit dan lain-lain. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya ya ketika nanti tertimpa sakit atau musibah yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Nah, Ustadz, jazakallah khairan atas ilmu yang telah diberikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi, pertanyaan pertama, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang ibu terhadap anak yang sakit? Lalu, amalan apa yang dapat orang tua ikhtiarkan agar menyembuhkan anak yang sakit? Jika dengan diruqyah, bagaimanakah caranya? Nah, Ustadz. Iya. Anak yang sakit ya tentunya ibunya sedih, satu hal yang wajar. Ya, namanya orang tua pasti sayang sama anaknya. Maka ibu tadilah yang berperan untuk menyampaikan. Yang menyampaikan 12 kiat ini. Sampaikan kepada anaknya yang sedang sakit ya, bahwa di balik sakit itu ada keutamaan ya. Bagaimana sikap yang benar sebagai seorang muslim agar tegar dan sabar menghadapi sakit. Ini pertama dulu ya. Sampaikan kepada anak itu. Ya tentunya diupayakan untuk diobati atau mungkin dibawa ke dokter dan lain-lain, tapi juga disampaikan yang seperti ini. Ya, barangkali yang mendengarkan kajian ini juga ada dokter ya. Ada dokter mungkin, ada atau siapa sajalah. Terutama dokter yang mendengarkan kajian ini, kalau memang ada dokter ya, maka ini juga ilmu bagi Anda untuk Anda sampaikan juga nanti kepada pasien. Ya. Ini ilmu bagi Anda, semua dokter kalau bisa tahu tentang masalah ini. Karena mereka nanti juga bukan memberikan obat saja kepada pasien, tapi juga para dokter ini memberikan nasihat, memberikan masukan-masukan yang berharga. Dari 12 kiat tadi sampaikan kepada pasien. Apalagi dia seorang muslim. Ya, ini kuat sekali ini pengaruhnya. Bisa jadi dengan izin Allah lebih kuat dibandingkan obat. Yakin, insya Allah. Bisa jadi dengan izin Allah lebih kuat dibandingkan obat yang diberikan oleh dokter. Kenapa? Dengan izin Allah semua terjadi tentunya sekali lagi. Bisa jadi dengan dia melihat nomor kiat pertama, kiat kedua, kiat ketiga, sampai 12 dia lihat semua, dia pahami dengan benar, itu melahirkan suatu sikap optimis. Ya.
Karena biasanya orang yang sakit itu mudah down, ya, imunnya mudah turun. Nah, itu seperti itu. Untuk menaikkan imun tuh bagaimana caranya? Berikan semangat untuk menaikkan imun yang terkena COVID-19, ya, atau mungkin yang belum terkena misalnya. Berikan imun yang kuat agar dia optimis, dia yakin, dia semangat. Nah, seperti itu. Jadi dokter pun seperti itu kepada pasiennya, termasuk ibu tadi menyampaikan kepada anaknya, ya, dari poin yang 12 tadi disampaikan secara singkat. Nah, kemudian juga dia tentunya bisa memberikan doa-doa kepada anaknya tersebut, ya, agar anak tersebut mengalami sakit atau musibah yang ringan, dan semoga Allah juga berikan kesembuhan. Dan doa-doa itu bisa kita lihat di buku-buku doa banyak sekali, ya. Doa-doa yang kita bisa bacakan kepada anak tersebut. Apakah kita baca misalnya As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Itu yang Rasulullah ajarkan, ya. Dibaca 7 kali. Dibaca 7 kali kepada orang yang sedang sakit. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Ya, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb yang memiliki arsy yang agung, agar Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Nah, dibaca 7 kali. Kemudian bisa juga orang yang sakit tadi menempelkan telapak tangan kanannya, ya, telapak tangan yang kanan ditempelkan pada bagian tubuh yang sakit. Ditempelkan pada bagian tubuh yang sakit. Mungkin sakit kepala, ditempelkan di kepala. Mungkin sakitnya di dada, ditempelkan di dada. Nah, dan baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu kemudian baca 7 kali setelahnya. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Seterusnya, sampai 7 kali. Ya, ini semua Rasul ajarkan. Pernah nggak kita mengamalkan? Kita ajarkan orang lain, atau kita mengamalkan sendiri. Ketika sakit bingung, apa ya yang mesti saya amalkan ini? Ya, padahal cara-cara seperti ini, Masya Allah, efektif dan terbukti khasiatnya. Kita baca untuk orang lain, atau doa untuk diri sendiri. Kita tempelkan telapak tangan kita pada tempat yang sakit. Baca bismillah 3 kali, kemudian a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini dibaca 7 kali. Atau misalnya yang lain, ibu tadi untuk mengobati anaknya yang sedang sakit, ibu ambil air zam-zam. Ya, ambil air zam-zam, kemudian dibacakan doa di air zam-zam tersebut. Ibu berdoa, kemudian berikan air itu kepada anak untuk diminum. Atau mungkin cara kedua, ibu membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah di air zam-zam, kemudian ditiup, dengan niat tentunya untuk kesembuhan anak itu. Membaca surah Al-Fatihah berkali-kali, boleh sekali, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya, dan kemudian ditiup, dan kemudian diminumkan kepada anak yang sedang sakit. Insya Allah, Al-Quran itu syifa, penyembuh, bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, maupun secara keseluruhan penyakit yang ada pada tubuh manusia. Sudah banyak yang mencontohkannya. Pernah satu hari, Al-Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menceritakan sedang sakit parah. Ketika itu sedang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, beliau sudah berobat sana, berobat sini, ternyata ya, tidak mendapatkan kesembuhan. Lalu beliau menceritakan kondisinya, beliau minum air zam-zam yang dibacakan surah Al-Fatihah. Berkali-kali beliau membaca surah Al-Fatihah pada air zam-zam dengan niat agar Allah berikan kesembuhan. Dan ternyata kata beliau, dengan izin Allah, ya, beliau menceritakan kondisinya, dengan izin Allah, beliau pun mengalami kesembuhan dengan sebab itu. Jadi mohon maaf, bukan kita mengecilkan peran dokter, ya. Silakan Anda ke dokter, Anda berobat, beli obat di apotek, ya, Anda ke rumah sakit dan lain-lain. Tapi jangan lupakan, ini cara-cara syariat. Ya, ini cara-cara yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Banyak kita bisa baca di buku-buku tentang ruqyah, ya. Kita bacakan anak itu. Ruqyah itu bukan untuk orang yang sedang kesurupan saja. Kesurupan, gangguan jin, lalu tidak sadar, teriak-teriak, histeris, kita bacakan. Ini bukan itu saja. Ruqyah itu membacakan doa, membacakan ayat Al-Quran,
kepada orang yang sedang sakit? Boleh. Bisa jadi dengan sebab itu Allah berikan kesembuhan, ya. Jadi kalau mau dibacakan langsung boleh. Pernah juga di zaman Nabi SAW, para sahabat yang mengobati orang yang tersengat kalajengking. Ya. Orang yang tersengat kalajengking diobati dengan ucapan apa? Al-Fatihah. Selama 3 hari sembuh dia. Ya, tidak pakai obat ini, obat itu. Hanya dibacakan, tapi para sahabat yang membaca ini bukan sembarangan. Para sahabat selama 3 hari, pagi sore membacakan surah Al-Fatihah. 3 hari orang yang tersengat kalajengking sembuh dengan izin Allah. Jadi lakukanlah ikhtiar kita secara manusiawi, kita datang ke dokter, kita berobat, ya. Tapi juga jangan lupakan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan cara ini banyak. Yang saya sampaikan masih sedikit, ya. Tadi cuma baca Asallallahu Azim, Rabbal Arsyil Azim, Ayashfiyak, atau baca tadi Bismillah, tempelkan telapak tangan pada tempat yang sakit, atau tadi misalnya bacakan Al-Fatihah atau doa di air Zam-Zam, dan lain-lain banyak sekali yang bisa kita lakukan, ya. Dan itu insya Allah bisa menjadi sebab datangnya kesembuhan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ada yang Ustaz, lain? pertanyaan kedua akan dibacakan secara langsung oleh Ukhti Mida. Untuk Ukhti Mida dipersilakan. Silakan. Yang bernama Mida yang mengaktifkan raise hand untuk mengaktifkan mikrofonnya. Mida, apakah ada? Mungkin digantikan saja kepada Mariza AR yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz bertanya tentang keajaiban sedekah juga. Itu saya pernah baca, kalau sedekah itu juga bisa menyembuhkan penyakit atas izin Allah. Nah itu bagaimana Ustadz, yang kalau boleh tahu sedekah yang bagaimana yang kiranya baik untuk kita lakukan. Kemudian yang kedua, pernah saya baca tentang ketika kita di akhirat nanti yang tidak pernah sakit itu akan menyesal gitu Ustadz. Sementara kita selama di dunia ini kan ketika sakit selalu bersedih, terutama artinya tidak bisa melakukan apa-apa. Ibaratnya kita bersedih ketika mendapat sakit, tapi ketika di akhirat nanti justru kita akan menyesal ketika kita tidak mendapat sakit gitu. Nah, yang seperti ini mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana sakit yang seperti apa yang dimaksud seperti itu. Jazakallah khair untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, yang pertama tadi bagian sedekah, ya, tentang masalah sedekah. Iya, disebutkan di hadis yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ya. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Jadi sedekah itu merupakan salah satu cara juga untuk mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah. Ya, di samping doa kita, ikhtiar kita ke dokter, ya, kita lakukan ruqyah, kita juga tegar dan sabar menghadapi sakit. Ya, untuk menghadapi sakit ini banyak cara sebetulnya. Tadi saya tidak sampaikan, ya, karena kita fokusnya kepada masalah tegar dan sabar menghadapi sakit. Jadi silakan bagi orang yang sakit, ya,
untuk dia bersedekah. Dia bersedekah, dia minta tolong orang lain untuk hartanya disedekahkan, dan insya Allah, ya, jika Allah berkehendak, Allah akan mengijabah permohonannya, karena niat dia bersedekah dalam rangka untuk mendapatkan kesembuhan dan juga dengan tujuan-tujuan yang lain untuk mendapatkan dunia, mendapatkan akhirat sekaligus. Karena sedekah itu punya keutamaannya banyak. Ya, sedekah itu bisa menggugurkan dosa, sedekah itu bisa menghindarkan dari siksa kubur, sedekah itu juga bisa menjadi sebab orang itu terhindar dari bencana, dari wabah, dari bencana, dari musibah, ya, dan lain-lain, ya. Puluhan manfaat dari orang yang bersedekah. Tapi tentunya bersedekah yang seperti apa dulu? Ya, bersedekah tentunya yang pertama niatnya ikhlas dalam bersedekah, karena sedekah itu ibadah. Yang kedua, ketika bersedekah tentunya dari harta yang halal. Ya, hartanya halal, bukan harta yang haram. Ya, dengan niat yang ikhlas, kemudian dari harta yang halal, dan dia sedekahkan hartanya kepada kaum muslimin yang miskin, yang fakir, dan barangkali apalagi mereka mendoakan, Masya Allah, barangkali juga mereka mendoakan orang yang sakit itu, ya mudah-mudahan jika Allah berkehendak maka jadilah kesembuhan baginya, ya. Tetapi jangan suuzon, apabila sudah bersedekah kok nggak sembuh-sembuh, ya. Karena ada orang yang seperti itu. Pernah saya menyarankan, memberikan usul kepada orang yang sakit, orang tua yang sudah berusia 70 tahun. Saya sarankan kepada dia, karena sering mengeluh kepada saya. Sakit Pak Ustadz, kakinya, sakit ini, sakit Pak Ustadz. Kalau ketemu mengeluhkan, berkeluh kesah kepada saya. Usia sudah 70 tahun. Ya, saya katakan, coba Bapak bersedekahlah. Barangkali dengan bersedekah, ya, barangkali kan, tapi ini kan hadisnya ada, dan banyak orang yang membuktikan berhasil. Yang penting yakin atau tidak, ikhlas atau tidak, ya, halal atau tidak harta yang dia berikan itu. Yang penting coba deh. Nah, ternyata Bapak ini mencoba untuk bersedekah, tapi sampai hari ini belum sembuh-sembuh juga. Ya, kata dia, kenapa Pak Ustadz, ya, kok belum sembuh juga, padahal saya sudah bersedekah. Apa kurang kali sedekahnya? Ya Allahu alam, saya nggak ingin dia tersinggung. Ya, coba evaluasi, barangkali kurang ikhlas, barangkali hartanya mungkin harta yang, ya, bukan harta yang halal, atau mungkin sudah ikhlas dan sudah halal hartanya, dia berikan pada orang lain dengan niat agar dia mendapatkan kesembuhan. Karena Nabi mengatakan, da'u mardakum bis sadaqah, ya, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Tapi kok belum sembuh? Oh, berarti Allah memang belum izinkan. Ya, bisa jadi Allah belum izinkan hari ini, mungkin besok, mungkin minggu depan, atau mungkin Allah inginkan dia sembuh dengan sebab-sebab yang lain. Karena sebab-sebab itu banyak, bukan sedekah saja kan? Bisa jadi dengan sedekah dia sembuh. Ada orang yang seperti itu, tapi orang lain nggak seperti itu. Orang lain ternyata sebab sembuhnya dengan baca-baca doa, ruqyah. Ada lagi orang lain ternyata sembuh dengan dia minum obat dari dokter. Nah, jadi enggak semuanya sama. Jadi maka bersabarlah, ikhtiarnya dilakukan secara maksimal. Yang penting secara maksimal sesuai syariat, ya. Jadi bagaimana sedekah tadi? Jawabannya dengan ikhlas, kemudian dengan harta yang halal. Yang ketiga, tawakal. Tawakal kepada Allah. Berserah diri setelah kita mencoba untuk ikhlas dan dengan harta yang halal tadi dalam bersedekah. Serahkan kepada Allah, karena Allah yang mampu untuk memberikan kesembuhan. Kemudian yang kedua tadi, apa tadi yang kedua, ya? Berkaitan dengan hadis, ya. Berkaitan dengan hadis di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis dari Jabir bin Abdullah. Ya, Rasul mengatakan bahwa manusia yang sehat, ya, manusia yang sehat di dunia ini nanti pada hari kiamat sangat menginginkan kulitnya dipotong-potong dengan gunting ketika di dunia. Sekali lagi, manusia yang sehat, ya, nanti pada hari kiamat sangat menginginkan kulitnya dipotong-potong dengan gunting ketika di dunia. Coba dulu waktu di dunia, ya, menderita sakit. Coba dulu waktu di dunia, ya, menderita digunting-gunting badannya ini dengan gunting sehingga tentunya mengalami sakit, ya. Kenapa?
Kenapa mereka menginginkan seperti itu? Manusia yang sehat nanti pada hari kiamat sangat menginginkan, kata Nabi, kulitnya itu digunting, dipotong-potong dengan gunting. Ketika di dunia, coba dulu seperti itu. Sakit yang dia derita. Kenapa? Karena mereka melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang tertimpa ujian di dunia. Ya Allah. Karena mereka melihat nanti di hari kiamat terlihat ya bagaimana besarnya pahala bagi orang-orang yang tertimpa ujian di dunia. Nah, ini artinya apa? Satu gambaran. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita nggak mau kulit kita dipotong-potong, kulit kita digunting-gunting di dunia ini. Kita nggak mau, naudzubillah. Tapi ini perumpamaan saja. Ya, bagaimana hebatnya, dahsyatnya, luar biasanya. Rasul menjelaskan di hadis ini bahwa manusia yang sehat nanti pada hari kiamat sangat berkeinginan. Kalau bisa dulu waktu di dunia itu kulit mereka dipotong-potong dengan gunting. Artinya begitu besar penderitaan mereka, sakit mereka, susah mereka di dunia. Ya, kenapa? Nanti balasannya. Karena mereka melihat langsung balasannya ketika nanti di hari kiamat, ternyata betapa besar pahala bagi orang-orang yang tertimpa ujian dan musibah dan cobaan selama di dunia. Pahala yang besar. Yang sangat mereka inginkan. Wah, kita nggak dapat. Coba dulu kita begini ya. Nah, seperti itulah kurang lebih. Kenapa? Karena pahalanya tanpa batas. Kita sholat itu ada batasannya pahalanya. Ya, dan pahala itu 10 sampai 700 kali lipat. Ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini 10 sampai 700 kali lipat pahala yang Allah siapkan. Tapi pahala sabar beda. Nah, ini pahala sabar tidak terbatas pahalanya. Dan Allah menyebutkan itu di surah Az-Zumar. Silakan jamaah sekalian lihat di surah Az-Zumar. Az-Zumar surah ke-39 ayat yang ke-10. Ya, surah ke-39 ayat yang ke-10 Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar sajalah yang mereka itu akan diberikan pahala tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersabar. Nah, jadi termasuk tadi kulitnya dipotong-potong. Artinya di sini menggambarkan bagaimana penderitaan yang luar biasa, ya. Lalu mereka bersabar, bagaimana dia sakit yang sangat menyedihkan, dia merasakan sakit, lalu dia bersabar, dia merasakan ini dan ini dan ini, tapi dia sikapi dengan sabar, tegar dan sabar dalam menghadapi sakit dan musibah dan ujian apapun, sehingga nantinya dia mendapatkan pahala yang luar biasa, sehingga ada manusia-manusia yang sehat ya pada waktu itu yang dibangkitkan di padang mahsyar berkeinginan coba dulu ya, nah gitu ya, coba dulu kita menghadapi musibah dengan di kulit ini dipotong-potong dengan gunting sehingga kita bisa mendapatkan pahala sebesar ini. Kenapa? Karena pahalanya tanpa batas. Bayangkan jamaah sekalian, sholat itu ibadah terbesar, ibadah yang paling utama. Tapi Nabi mengatakan bahwa setiap amal anak cucu Adam ini, setiap amal ya dilipat gandakan. Pahalanya antara 10 sampai 700 kali lipat. Itu 10 sampai 700 kali lipat. Mungkin dia bersedekah, mungkin dia sholat, mungkin dia bantu orang tua, mungkin dia berjihad, mungkin dia ini, tapi pahala sabar tidak terbatas. Nah, sabar dalam apa? Sabar dalam 3 perkara. Sabar dalam 3 perkara. Pertama, sabar dalam mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kesabaran yang pertama. Sabar dalam mentaati Allah dan Rasul. Ini butuh kesabaran. Untuk taat itu nggak mudah. Butuh kesabaran, tetap istiqomah. Ya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabar untuk menjauhi setiap perkara yang dilarang. Dosa besar, dosa kecil, apa saja yang Allah dan Rasulnya tidak sukai, maka kita jauhi, kita tinggalkan perkara itu. Itu butuh kesabaran. Yang ketiga, yaitu sabar menghadapi sakit, menghadapi ujian, cobaan, musibah, bencana,
dan takdir Allah yang tidak disukai. Nah, itu 3 bentuk kesabaran ya. Nah, dengan 3 bentuk kesabaran ini yang dilakukan oleh setiap muslim, dilakukan dengan benar, ya, maka dia mendapatkan pahala tanpa batas. Bahkan dia masuk surga pun bukan dengan sebab amalnya. Dia masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Ya, dosa kita lebih banyak dibandingkan amal soleh kita. Masuk surganya seseorang, kata Nabi, dengan sebab rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu diberikan kepada siapa? Rahmat Allah itu diberikan kepada hambanya yang bersabar. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ya, ayatnya kalau tidak salah 111 ya, coba dilihat ya, 111, di mana Allah mengatakan inni jazaituhumul yaum bima sabaru annahum humul faizun. Pada hari ini, kata Allah, aku berikan balasan kepada mereka berupa apa? Berupa surga. Berupa surga, aku berikan balasan kepada mereka berupa surga. Allah berikan rahmatnya kepada hamba itu. Dia layak untuk mendapatkan surga. Dia masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Allah pilih dia. Aku berikan balasan kepada mereka berupa surga. Disebabkan, nah ada sebabnya ternyata. Bima sobaru. Disebabkan oleh kesabaran mereka. Selama di dunia mereka sabar dalam 3 perkara. Sabar dalam taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasul. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, sakit, musibah, dan lain-lain. Ya, jadi 3-tiganya ya. Jangan nomor 3 saja, sabar menghadapi sakit, tapi nggak sabar dalam ketaatan. Nah, ini nggak bisa. Sabar ketika sakit, tegar, Masya Allah. Sabar tegar di ketika sakit. Apalagi dibahas ini ada 12 kiat. Ya. Tapi ketika taat kepada Allah, nggak sabar. Ketika menjauhi larangan-larangan, nggak sabar. Nah, berarti sabarnya belum sempurna. Harus dilakukan 3 bentuk kesabaran inilah yang akan menjadikan dia terpilih untuk mendapatkan rahmat Allah, sehingga dia mendapatkan juga pahala tanpa batas dan masuk ke dalam surga. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz. Pertanyaan ketiga, Ustadz. Ini dari tenaga kesehatan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Ustadz. Tanya saya, seorang nakes yang punya banyak pasien pantauan COVID. Gimana caranya menghadapi pasien yang cerewet, yang kadang-kadang saya sebagai petugas sering jengkel dengan pasien yang ngeyel. Gimana, Ustadz? Ustadz? Ya, semoga Allah jadikan Anda termasuk petugas yang sabar ya. Ya, memang nggak mudah itu. Ya, teorinya gampang, tapi prakteknya itu nggak mudah. Tapi ketika Allah jadikan Anda termasuk orang yang sabar, maka jadi Anda orang yang bersabar. Nah, bagaimana caranya menyikapi pasien-pasien yang mungkin menjengkelkan, mungkin mereka nggak sabaran. Kan nggak semuanya pasien itu soleh dan soleha. Ya. Atau mungkin mereka soleh dan soleha ketika masih sehat. Ketika sehat, wah kelihatan sekali soleh dan soleha. Tapi ketika sakit, keluar aslinya. Aslinya tuh keluar. Aslinya tuh nggak kelihatan ketika sedang sakit. Ya, jadi keluarlah aslinya, nggak kelihatan sekali soleh dan solehahnya. Nah, berarti Anda sedang mendapatkan ujian. Yang sakit mendapatkan ujian, yang nakes petugas ini juga sedang mengalami ujian. Anda tidak sakit, tapi Anda sedang bertugas untuk mengawasi orang yang sakit, atau mengobati orang yang sakit, atau melayani orang yang sakit. Berarti di sini apa? Ujian juga. Ya, ujian juga. Memang di sini yang kita bahas hari ini, 12 kiat agar tegar dan sabar ketika sakit. Ini bagi yang sakit. Ya, kita ini kan pasti pernah lah ya, sebelumnya sakit, dan mungkin nanti akan ada juga mungkin kita sakit. Tapi namanya ujian, ya bukan sakit saja. Bisa juga dengan ujian yang lain, termasuk tadi petugas nakes. Ya, dia diuji bukan dirinya yang sakit, tapi sekarang dia diuji dengan menghadapi orang yang sakit. Maka bersabarlah. Ya, ingat tadi, sabar itu tidak ada batas pahalanya.
Ya tentunya dengan menasihatinya, mendakwahinya, memberikan masukan-masukan, memberikan semangat, memberikan rasa optimis, ya, meyakinkan dia bahwa dia ini adalah orang yang Allah pilih sebetulnya untuk mendapatkan keutamaan yang besar, ya, keistimewaan yang banyak, pahala dan begini dan seterusnya. Jadi intinya memang meskipun kadang-kadang sudah Pak Ustadz, udah saya nasihati, udah saya dakwahi, tapi tetap dia ngeyel, membantah, jengkel, tapi kita lagi terus nasihati. Teruskan lagi nasihati, karena emang lagi sakit itu kan kadang-kadang mungkin dia nggak sadar, mungkin di luar pengetahuan dia ngoceh sendiri, mungkin dia sudah tidak kuat lagi menahan sakitnya, maka petugas ini bukan sekali untuk menasihati. Ada orang yang sekali cukup, setelah itu dia jadi baik. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada orang yang perlu 5 kali, butuh 10 kali. Nggak apa-apa. Nah, ini berkali-kali. Nah, itulah letaknya pahala. Itulah letaknya ganjaran. Kalau kita melihat dengan ukuran kita sendiri, tanpa kembali kepada agama, wah, kayaknya kita tinggalkan saja ya, mati-matilah. Jengkelnya kita sudah luar biasa melihat orang ini udah sakit, tapi nggak mau diurus, makan marah-marah, ya. Nah, itu nggak boleh tentunya. Karena selalu kita seorang muslim harus mengembalikan kepada agama, bagaimana sikap kita, karena Allah sedang melihat. Allah sedang melihat orang yang sakit dan petugas nakes pun sedang dilihat oleh Allah. Bagaimana sikapnya menghadapi orang yang seperti itu. Kadang yang sakitnya sabar, petugas nakesnya nggak sabar. Atau mungkin yang sakit tidak sabar, petugas nakesnya yang sabar. Atau mungkin kedua-duanya sabar. Atau mungkin kedua-duanya tidak sabar. Iya, ya sudah. Ya, kita intinya sudah mencoba maksimal ya untuk memperbaikinya, untuk mengingatkannya, untuk meyakinkannya, untuk memberikan sikap optimis dan seterusnya ya. Nah, kita juga mendoakan. Petugas nakes mendoakan juga ya, memberikan nasihat dan doakan, berikan nasihat dan doakan, berikan nasihat dan doakan, itu yang bisa dilakukan, dan berikan pengobatan. Tapi intinya dari semuanya itu adalah sabar. Sabar itu ibaratnya seperti tubuh manusia dan dia bagian kepala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sabar itu kalau dilogikakan dengan tubuh manusia ini, sabar tuh bagiannya kepala. Jadi kalau manusia nggak punya kepala gimana? Tentunya dia mati. Ya, tidak punya kepala, dia lengkap semua, sempurna, masya Allah, jasadnya bagus ya, luar biasa. Manusia yang normal, orang yang baik, tidak ada cacat. Tapi kepalanya nggak ada, gimana? Maka manusia itu mati. Ya, nah itulah perumpamaan. Sabar itu seperti itu. Orang yang tidak punya sabar, tidak punya kesabaran pada dirinya, ya, dan dia tidak mau kembalikan kepada agama, ya seperti itu. Seperti orang yang punya jasad tapi nggak punya kepala, berarti sama dengan orang yang mati. Jadi kita hidup di dunia ini sebentar, singkat, sementara, dan pasti mati ya. Modal kita apa sih yang paling besar? Coba dengarkan jemaah sekalian. Modal kita yang paling besar selama hidup di dunia. Gimana ngeluarin ini? Dengan 30 tahun, 50 tahun, ya, atau 60 tahun, modal kita yang terbesar itu apa sih? Modal kita yang terbesar adalah sabar. Sabar. Sabar di atas keikhlasan, sabar di atas keyakinan, sabar di atas ketawakalan, sabar menghadapi ujian, sabar ini, sabar itu semuanya. Makanya kata Allah, bagi orang yang bersabar itu tidak ada batas pahala yang Allah berikan kepadanya. Termasuk berumah tangga, suami istri, ya. Bagaimana supaya rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, yang pasti ada cekcok, pasti ada beda pendapat, pasti ada perselisihan, pasti ada gesekan-gesekan, suami begini, istri begini, suami begini, istri begini. Modalnya apa? Supaya bisa tegak rumah tangga di atas ketakwaan, di atas kebahagiaan. Apa itu? Sabar. Ya. Jadi ini satu hal yang kita perjuangkan ya, saya dan seluruh jamaah sama-sama kita berusaha untuk meraih ya modal sabar ini, dan Allah pun bahkan menyebutkan tadi di surah Al-Mu'minun ayat 111 bahwa masuk surganya pun seseorang dengan sebab sabarnya dia.
Subhanallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, mungkin itu waktu udah habis, mungkin itu pertanyaan terakhir ya Ustadz. Iya. Baik, Kita jemaah tutup. sekalian yang berbahagia, mohon maaf ya, waktunya sudah habis, 1,5 jam kita bicara tadi, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat ya, 12 kiat yang kita coba rangkum dari penjelasan para ulama, bagaimana agar tegar dan sabar menghadapi sakit. Sebetulnya bukan sakit saja ya, juga bisa 12 tadi ya sebagai cara kita untuk tegar dan sabar menghadapi berbagai macam musibah. Ini bisa juga seperti itu, berbagai macam ujian. Bagaimana tegar, ya mungkin ada yang ke-13, ada mungkin yang ke-14, dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan yang 12 itu saja kalau kita sudah paham betul, dan kita bisa mempraktekannya, insya Allah kita akan mampu sabar dan tegar, dan mudah-mudahan dengan demikian, ternyata sakit itu menjadi suatu kebaikan bagi kita. Demikian ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wabarakallahu fikum kepada Ustadz yang telah memaparkan ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat dan yang terpenting bisa kita amalkan. Dan terima kasih untuk para jamaah yang telah hadir dalam kajian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.